Saudara-saudaraku, Shalom. Hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan dengan ayat pembimbing Mazmur 33 ayat 12 yang demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Sedangkan pembacaan Alkitab kita untuk hari ini dari Roma 11 ayat 25 sampai 32 yang saya bacakan demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian pembacaan kita, saudaraku. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, perenungan kita akan firman Tuhan hari ini saya beri judul Berbahagia Bangsa yang Menjadi Miliknya. Ayat nas atau pembimbing kita hari ini yang berbunyi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan, semuanya dalam huruf besar, kata Tuhannya, sebagai Allahnya. Berbahagialah umat yang dipilihnya menjadi miliknya. Dalam bahasa Ibrani aslinya itu tertulis untuk Allah itu Elohim, lalu untuk Tuhan itu YHWH. Adalah satu inisial yang untuk tujuan studi dibaca Yahweh, yang kemudian oleh penganut keyakinan Yahwean itu diklaim sebagai nama Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal yang patut kita dalami terlebih dulu dari nats yang baru saja kita baca. Yang pertama, berbahagia bangsa yang Allahnya, dalam bahasa Ibraninya Elohimnya. Ada 2 nama Allah terkait Elohim. Yang pertama Elohim Basamayim, yakni Allah di langit. Lalu Elohim Kedosim, yang artinya Allah Maha Kudus. Masih ada Elohim
yang artinya Allah dari segala Allah-Allah lain. Maka kata Allahnya ialah Tuhan di sini berarti Tuhan yang mengatasi semua, yang termasuk sesembahan yang lainnya. Dialah yang ditinggikan, yang dikuduskan, yang diutamakan, yang didahulukan. Lalu yang kedua adalah kata Tuhan. Ibraninya itu tertulis inisial YHWH. Siapa itu YHWH? Ia adalah Allah yang mengenalkan diri kepada Musa sebagai Aku adalah Aku. Di dalam terjemahan lama, Aku akan ada yang Aku ada. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Aku adalah Aku. Dalam terjemahan lainnya, Aku ada yang Aku ada. Artinya bahwa Allahnya orang Ibrani adalah Dia yang selalu ada, setia berada menyertai umatnya. Lalu yang ketiga, berbahagia bangsa yang mengakui Tuhan, yakni YHWH, sebagai Allahnya atau Elohimnya. Yang kita perdalam di sini adalah partisipasi aktif manusia atau umatnya mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Dalam hal ini harus kita sadari bahwa ada satu waktu, bahkan beberapa kali, bangsa Israel mengakui ilah-ilah lain, bahkan Baal-Baal lain sebagai Elohimnya. Itulah sebabnya di sini dikatakan berbahagia bangsa yang mengakui Tuhan, yakni YHWH, sebagai Allahnya, dalam rangka mengkontradiksikan dengan yang lainnya. Dikatakan pada 2 Raja-Raja 17 ayat 16 begini. Mereka melanggar segala ketetapan Tuhan, semua dalam mulut besar, Allah mereka, dan membuat 2 anak lembu emas tuangan, juga patung Asyera yang menjijikkan itu. Selain itu mereka menyembah dewa Baal, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Maka pemazmur mengingatkan kita hari ini, berbahagia bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, yang selalu ada setiap saat menemani perjalanan hidup kita, umatnya. Berbahagialah mereka yang mengakui Dia sebagai yang ditinggikan di atas ilah-ilah yang lain. Pertanyaannya saudaraku, adakah orang yang mengakui hal lain bukan Tuhan sebagai Allahnya? Jawabannya tidak ada. Allahnya sebagai satu konsep tetaplah Tuhan. Tetapi masalahnya dalam realita kehidupan, ada orang-orang yang meninggikan hal lain yang bukan Tuhan sebagai hal yang ditakuti, sebagai hal yang dihormati, sebagai yang ditinggikan, bahkan melampaui posisi Allah. Hal lain itu apa? Pertama-tama itu adalah uang, saudara-saudaraku. Yang lainnya jabatan. Saudaraku, ada orang yang menghargai uang itu lebih daripada Tuhan sekalipun. Misalnya, pelacur. Para pelacur, dia lebih takut tidak mendapat peluang untuk mendapatkan uang daripada takut kepada Tuhan yang melihatnya berbuat serong. Dan pelacur itu bisa pelacur hiburan malam,
tetapi juga bisa pelacur di dunia politik. Demi mendapatkan uang 500.000, 1 juta, atau 10 juta, apalagi kalau 25 juta, wah, itu lebih menakutkan untuk tidak dapat itu daripada takut kepada Tuhan yang melihatnya. Serong. Saudaraku, pemazmur mengingatkan kita, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Artinya, berbahagialah orang yang meninggikan Tuhan di atas segalanya. Jadi yang ditinggikan itu bukan barang, bukan uang, bukan jabatan dari hasil perbuatan yang serong, melainkan tetap Tuhan Allah. Saudaraku, mengapa berbahagia bangsa apabila Allahnya ialah Tuhan? Dalam huruf besar semua. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini berdasarkan Roma 11 ayat 25 sampai 32. Tuhan yang dimuliakan sebagai Allahnya umat Yahudi, yang kini juga adalah Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang Maha Kasih, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Hal itu telah dibuktikannya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipilihnya sejak semula untuk menjadi bangsa kesayangan Tuhan, berulang kali berbuat serong atau salah, tetapi Tuhan tetap setia mencari mereka dan membawa mereka kembali pulang ke dalam pelukan kasih sayangnya. Menurut penulis kitab Roma, kendati pun mereka menolak Tuhan Yesus pada saat Dia datang sebagai manusia di dunia ini, hal itu bahkan dipakai oleh Allah Bapa untuk menyatakan kasih-Nya dan menjangkau orang-orang lain, dalam tanda kutip orang-orang kafir di luar bangsa Yahudi. Sehingga kasih Allah Bapa itu juga sampai kepada kita. Baca kembali ayat 25b. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kalau bangsa Israel telah menolak Yesus pada waktu itu, bahkan menyalibkannya, maka Bapa telah merubah rancangan jahat sebagian umatnya itu menjadi rancangan keselamatan bagi orang-orang yang di luar umat pilihan. Saudaraku, betapa berbahagia orang yang Allahnya ialah Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani YHWH, yakni yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Sebab Dia akan tetap mendampingi kita, umatnya, sampai masuk ke rumahnya yang bakar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, telah dinyatakan bahwa walaupun sebagian daripada umat Israel menolak Tuhan Yesus Kristus, tetapi toh kasih kemurahan Allah Bapa tetap bagi mereka. Ketika kita mendapatkan kemurahan itu, maka saatnya juga Israel akan mendapatkan kemurahan dan belas kasih Allah itu. Berbeda sekali dengan tuan-tuan di bumi ini. Apa yang kita ilahikan atau takuti di bumi ini, saudaraku, ketika seorang bertuankan uang atau berbahagia karena uang, apalagi hal itu adalah hasil suap atau berbuat serong, hidupnya
saatnya akan berantakan oleh uang. Kalau tuannya adalah manusia yang ditinggi-tinggikan hanya untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan atau keuntungan atau hak privilege di dunia ini yang mengatasi Tuhan itu sendiri, maka saatnya akan tiba orang itu akan hancur juga oleh karena orang lain yang ditinggalkan atau oleh karena jabatan yang diperolehnya dengan meninggikan tuan-tuan manusia di dunia ini. Saudaraku, besok kita merayakan 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kita patut bangga dan berbahagia dengan bangsa kita Indonesia yang menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama dari dasar negara ini. Mengapa, saudaraku, dengan itu kita patut berbahagia? Karena itu berarti bangsa kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dalam keyakinan kita sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia ini tidak meletakkan kemanusiaan, tidak meletakkan gotong royong, bukan harta benda, bukan subur tanahnya, bukan hebat pemimpinnya, presidennya atau raja, melainkan Tuhan di atas segalanya. Saudaraku, berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dan terlebih kita patut bersyukur, saudaraku, oleh karena rumusan ketuhanan, bukan yang lainnya, adalah suatu hasil diskusi yang mendalam di antara para pendiri bangsa ini dengan mendengarkan suara wakil-wakil umat Protestan dan Katolik dari wilayah timur Indonesia yang disampaikan melalui ofisir Angkatan Laut Jepang yang disebut Kaigun waktu itu untuk daerah Indonesia Timur. Jadi Kaigun menyampaikan pikiran, pandangan daripada umat Protestan dan Katolik di wilayah timur Indonesia. Itulah yang mempengaruhi rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu tercatat dalam buku autobiografi Bung Hatta. Saudaraku, mungkin karena itu lalu Pendeta Dr. Made Priana yang adalah putra kelahiran Jemaat Marga Pakerti Padang Tawang juga, yang kini bolak-balik Belanda Indonesia, menulis buku amat penting berjudul Pancasila sebagai Misi Gereja. Saya katakan mungkin sebab saya belum membaca bukunya, tetapi baru melihat di Facebook minggu kemarin, dan saya turut merasa sukacita dan gembira oleh karena putra daripada jemaat di Padang Tawang ini menulis buku tersebut, yang tentu merupakan satu kontribusi yang sangat penting bagi bangsa ini, secara khusus menjelang kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang memiliki gereja dan yang memiliki bangsa ini, baiklah kita lantunkan doa-doa kita. Betapa kita bersyukur karena Allah kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
yang memiliki, yang setia mendampingi kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa ini. Dan untuk itu, saudaraku, mari dengarkan sebuah pujian kami yang berjudul "Majulah Bangsaku, Majulah Negeriku", sebagai bagian doa dan perenungan kita dalam menyongsong ulang tahun bangsa kita NKRI ke-75 tahun. Majulah bangsaku, majulah negeriku, tanah airku Indonesia. Takkan ku abaikan kewajibanku melanjutkan cita-cita bangsaku. Indonesia jaya, kokoh pribadimu, aku rela berkorban bagimu. Indonesia jaya, selalu di doaku, kan ku bela sampai akhir hayatku. Merdeka! Majulah bangsaku, majulah negeriku, tanah airku Indonesia. Takkan ku abaikan kewajibanku melanjutkan cita-cita bangsaku. Indonesia jaya, kokoh pribadimu, aku rela berkorban bagimu. Indonesia jaya, selalu di doaku, kan ku bela sampai akhir hayatku. Merdeka! Amin, saudara-saudara.